Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya akan membahas tentang penyusunan langkah-langkah dan pemilihan media dan sumber belajar. Pertama, penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Kita ketahui bahwasanya penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran memiliki 7 poin, yaitu pertama, merumuskan tujuan khusus. Dalam merancang pembelajaran, tugas pertama seorang guru adalah merumuskan tujuan pembelajaran khusus beserta materi pembelajarannya. Sebab tujuan umum dari pembelajaran sudah dirumuskan oleh para pemegang kurikulum. Poin yang kedua, menentukan kegiatan belajar mengajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Poin yang ketiga, memilih pengalaman belajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Poin keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara dengan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Yang keenam, kriteria langkah penyusun pembelajaran. Kriteria langkah penyusun pembelajaran memiliki 4 kriteria. Pertama, mengidentifikasi faktor pendukung. 2, ketersediaan sumber belajar. Ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Keempat, memilih dan menetapkan isi dan muatan atau bahan ajar. Poin keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruang kelas, pusat media, dan lain-lain. Guru siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pembelajaran, memanfaatkan alat atau berdiskusi dan sebagainya. Poin ke-7, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembahasan pemilihan media dan sumber belajar. Pertama, media. Media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis media. Jenis-jenis media ada 3. Yang pertama, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat mengendalikan indera penglihatan atau hanya dapat dilihat. Contohnya, gambar, poster, dan grafik. Yang kedua, media audio. Media audio adalah media yang mengendalikan indera pendengaran atau hanya dapat didengar, misalnya radio, telepon. Yang ketiga, media audio. Media audio visual, media merupakan media yang mengandalkan indera penglihatan dan indera pendengaran atau dapat dilihat dengan didengar. Misalnya, televisi, video, dan film.
Kedua, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi dan mendukung terjadinya proses pembelajaran. Adapun jenis-jenis sumber belajar, pertama, manusia. Sumber belajar manusia adalah orang yang secara langsung menyampaikan pesan pengajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara. Yang kedua, material atau bahan. Materi atau bahan sebagai sumber belajar adalah sesuatu yang memiliki pesan atau tujuan pengajaran. Pesan pengajaran yang disampaikan kepada siswa tersebut dengan menggunakan alat penampilan seperti buku paket, video, dan lain-lain. Sehingga itu merupakan suatu bahan pembelajaran. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar adalah tempat atau ruang yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Yang keempat, alat dan perlengkapan atau perlengkapan sebagai sumber belajar adalah alat yang digunakan untuk memproduksi sesuatu atau untuk menampilkan sumber-sumber lainnya. Yang kelima, aktivitas sebagai sumber belajar adalah kombinasi antara suatu teknik penyajian dengan sumber lainnya yang memberikan fasilitas dan kemudahan belajar bagi siswa, misalnya karya wisata. Sekian, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.